Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi hidayah, inayah, taufik, karunia sehingga sampai detik ini kita bisa bersyukur dan bisa memperbaiki diri, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tabah menghadapi hidup ini dan mudah-mudahan kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Tema kali ini adalah tentang hari Senin. Apa itu hari Senin? Rasul pernah bersabda, "Ngan Abi Qatadatal Ansori radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil itsnaini faqala fihi uridtu fi wa fihi anzila alayya." Yang artinya dari Abu Qatadah Al-Ansori radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Maka beliau pun menjawab, di hari itulah saya dilahirkan dan pada hari itu pula wahyu diturunkan atasku. Hari Senin, ya, Senin adalah hari kedua dalam satu pekan. Kata Senin banyak dipadankan dengan kata Isnain dari bahasa Arab. Isnain artinya dua, namun secara korespondensi fonetis justru paling bersesuaian dengan kata seni, ya. Seni dalam bahasa Ibrani yaitu hari kedua. Nama lain untuk hari ini adalah Soma. Ya, Soma yang diambil dari bahasa Sanskerta dan berarti bulan. Soma itu adalah bulan. Mirip dengan pengertian dalam bahasa-bahasa di Eropa. Hari Senin adalah hari pertama masuk kerja. Senin juga merupakan hari pertama dalam minggu menurut ISO 8601. Dengan demikian menjadikan jumlah maksimum minggu dalam setahun adalah 54 minggu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Keistimewaan dari Senin masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Sebagian orang masih menganggap hari mulai padat bekerja setelah 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu, menikmati weekend. Dan sebagian menjadikan sebagai membuka hari semangat bekerja. Dalam Islam sendiri, hari Senin merupakan hari yang penuh dengan keistimewaan. Selain itu, keistimewaan dari Senin adalah pintu-pintu surga terbuka. Hal tersebut tentunya membuat kita sangat senang. Mengapa demikian? Karena kita bisa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar yang menjadi salah satu penyebab kita menjadi penghuni surga. Tentu saja atas ridho dan cinta Allah kepada hamba-Nya.
Apalagi semua orang menginginkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Senin, hari kedua dalam satu pekan. Kata Senin atau Isnain diambil dari bahasa Arab yang berarti dua. Nama lain lagi pada hari Senin adalah Soma, yang diambil dari bahasa Sanskerta. Ya, Soma itu artinya adalah bulan. Mirip dengan pengertian bahasa-bahasa Eropa. Hari Senin adalah hari pertama masuk kerja. Sebagian orang membenci hari Senin. Kenapa demikian? Karena beberapa alasan, diantaranya adalah karena harus dimulainya kembali aktivitas pekerjaan yang mungkin membuat kita jenuh bekerja siang malam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada 10 keistimewaan hari Senin dalam Islam. Ya. Pertama, hari Senin merupakan dari kelahiran dan kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran ya kepadaku pada hari tersebut. Ini penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, pada hari apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? Aisyah menjawab, hari Senin. Nah, ini Sahih Bukhari. Jadi Rasul meninggal pada hari Senin. Yang kedua, hari mendapatkan ampunan. Rasulullah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya. Kecuali seseorang yang diantara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Lalu dikatakan, tundalah pengampunan terhadap kedua orang itu sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap orang ini sampai keduanya berdamai. Maka pentinglah perdamaian. Kalau ada permusuhan, harus cepat-cepat berdamai dan saling maaf-maafkan. Kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Yang ketiga, hari Senin itu adalah hari setor amalan. Rasulullah bersabda, amal-amal manusia diperiksa di hadapan Allah dalam setiap pekan, ya, atau Jumu'ah 2 kali, yaitu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka semua hamba yang beriman terampuni dosanya, kecuali seorang hamba yang diantara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka harus saling memaafkan sesama Muslim, jangan sampai terjadi perpecahan, perselisihan, dendam, dan sebagainya. Yang keempat, hari yang dianjurkan Rasul untuk puasa yaitu Senin dan Kamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat antusias dan bersungguh-sungguh dalam melakukan puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Amalan-amalan manusia diperiksa
pada setiap hari Senin dan Kamis, maka aku menyukai amal perbuatanku diperiksa, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan lain. Usamah bin Zaid berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, engkau terlihat berpuasa sampai-sampai dikira tidak ada waktu bagimu untuk tidak berpuasa. Engkau juga terlihat tidak puasa sampai-sampai dikira engkau tidak pernah puasa, kecuali 2 hari yang engkau bertemu dengannya dan puasa ketika itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa 2 hari tersebut? Usamah menjawab, hari Senin dan hari Kamis. Lalu beliau bersabda, 2 hari tersebut adalah waktu di hadapannya amalan pada Rabb semesta alam, yaitu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sangat suka ketika amalanku di hadapannya sedang berpuasa. Maka kita harus rajin berpuasa Senin dan Kamis sehingga kita itu benar-benar menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, hari diciptakannya pohon. Ya. Dari Abu Hurairah, ia telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tanganku kemudian berkata, Allah yang maha perkasa lagi maha tinggi telah menciptakan tanah atau bumi pada hari Sabtu, menciptakan padanya gunung-gunung pada hari Ahad, menciptakan pohon pada hari Senin, menciptakan hal-hal yang tidak disenangi pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, dan menyebarkan binatang padanya hari Kamis, dan menciptakan Adam alaihissalam setelah asar pada hari Jumat, pada akhir penciptaannya pada akhir waktu dari waktu-waktu Jumat antara asar hingga malam. Yang keenam, hari diturunkannya Al-Quran. Nah, hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan. Dan hari aku diutus atau diturunkan Al-Quran kepadaku pada hari tersebut. Nah, ini Rasul pernah menjelaskan demikian. Ini merupakan bagian dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Kitabus Syiyam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketujuh, hari Senin adalah hari di mana Rasul tiba di Madinah saat hijrah. Urwah bin Az-Zubair rahimahullah berkata, lalu penduduk Madinah menemui Rasulullah di daerah Al-Haram, tempat berbatu hitam di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beralih bersama mereka ke sebelah kanan sampai beliau singgah bersama mereka di rumah Bani Amr bin Auf, dan saat itu adalah hari Senin dari bulan Rabiul Awal. Ini Sahih Bukhari. Yang ke-8, hari Senin adalah hari yang baik untuk bertobat. Maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita itu benar-benar diampuni seluruh dosa-dosanya. Karena
Karena bertobat itu adalah merupakan salah satu obat penenang hati, penenang jiwa, sehingga kita akan sehat, baik sehat jasmani maupun rohani. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasul pernah bersabda, berbekamlah pada hari Senin dan Selasa, karena sesungguhnya pada hari itu Allah menyembuhkan Ayub dari penyakit. Nah, maka hari Senin juga bagian daripada kita untuk sehat, maka berobatlah pada hari Senin. Nabi Ayub disembuhkan pada hari Senin dari berbagai macam penyakit juga. Yang kesembilan, hari naiknya Nabi Idris alaihissalam ke langit. Allah menjelaskan, dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Subhanallah. Ini surat Maryam ayat 56 sampai 57. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ke-10, hari Senin adalah hari di mana Nabi Musa alaihissalam pergi ke Gunung Tursina. Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 62, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan angkat gunung Tursina di atas kepalamu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang telah kami berikan kepada. Ini adalah keutamaan hari Senin. Kita gunakan hari Senin ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan kata-kata bijak, kata-kata penyemangat, dan juga doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita benar-benar akan selamat dunia dan selamat akhir. Ini adalah pengingat Senin pagimu, bahwa kamu kuat tanpa batas, bahwa kamu mampu melakukan hampir semua hal yang ingin kamu kerjakan, dan bahwa kamu dapat mengubah hidupmu hari Senin ini. Bangun pada hari Senin dan mulailah harimu dengan banyak kedahsyatan, dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan kembali. Tujuan hidupmu adalah menjadikan Senin sebagai hari terbaik dalam seminggu. Senin ajaib adalah perpaduan antara semangat, ketekunan, dan kinerja. Berpikir besar, percaya besar, bertindak besar, dan hasilnya akan besar. Karena ini hari Senin. Semangat untuk seminggu lagi. Pikiran Senin pagimu mengatur nada sepanjang minggumu. Lihat dirimu menjadi lebih kuat dan menjalani kehidupan yang memuaskan, lebih bahagia dan lebih sehat. Ada banyak peluang di setiap hari, dan Senin adalah hari yang tepat untuk memanfaatkan semua. Kamu tidak perlu tahun baru untuk membuat perubahan.
Yang kamu butuhkan hanyalah hari Senin. Permulaan baru tersedia bagi kita semua. Lebih dari 50 kali setahun mereka disebut hari Senin. Hari Senin itu seperti matahari terbit. Saatnya bersinar terang untuk membantu orang lain mengatasi masalah mereka dan dengan jujur mendorong orang lain untuk menjadi lebih dari yang mereka pikirkan. Pengingat hari Senin, aku bisa melakukannya. Aku tidak hanya melakukannya, tetapi harus menyenangkan. Aku diperbolehkan istirahat. Aku lebih kuat dari semua alasanku. Awal minggumu, Senin adalah hari yang bersih. Hari untuk mulai kembali dengan semangat, optimisme, dan antusiasme yang ditransfer dari pengisian baterai akhir pekan. Senin adalah hari untuk membuat minggu ini lebih baik hingga akhir. Lakukan apa yang kamu sukai dan kamu tidak akan memiliki masalah pada hari Senin. Hari Senin, aku bahagia. Aku diberkati dan aku akan melakukan hal luar biasa minggu ini. Senin adalah hari untuk melepaskan stamina yang dibangun setelah akhir pekan yang santai. Senin tidak akan terlalu suram jika kamu percaya bahwa sesuatu yang baik pasti akan terjadi. Ini hari Senin, saatnya memotivasi dan mewujudkan impian dan tujuan. Ayo pergi. Aku harus menghentikan rutinitas dan menjadi orang yang produktif setiap hari Senin. Aku harus mematahkan pola pikir ketidakbahagiaan dan mengubah diriku menjadi magnet bahagia untuk hari Senin. Senin hanya berat bagi orang-orang yang tidak tahu bagaimana menghabiskannya dengan ceria. Bangun dan bersenang-senanglah hari ini sesuai dengan ketentuan ilahi. Ini adalah pengingat Senin bagimu bahwa kamu dapat menangani apapun yang diberikan minggu ini kepadamu. Senin adalah hari yang baik untuk menjalani hari yang menyenangkan. Ini semua adalah sikapmu. Ini hari Senin, dapatkan perspektif baru. Apapun rintangan yang kamu hadapi itu tidak permanen. Ubah setiap hari Senin menjadi sikap yang sama pada hari sebelum berangkat berlibur. Dan kamu memiliki resep untuk produktivitas yang fenomenal. Selalu ada keajaiban di pagi hari Senin aku hidup. Pengingat Senin, lakukanlah apa yang kamu katakan akan kamu lakukan minggu lalu. Senin tidak harus mengerikan buat mereka, ajaib sebagai gantinya. Kamu memegang kendali, jangan pernah biarkan hari Seninmu menjadi rusak. Senin baru, minggu baru, jangan biarkan apapun menghentikanmu untuk mencapai tujuan. Percayalah pada hari Senin seperti kamu percaya pada hari Ahad. Saat kamu mulai melakukan hal-hal yang benar-benar kamu sukai, tidak masalah apakah itu hari Senin atau Jumat, kamu akan sangat bersemangat.
untuk bangun setiap pagi untuk mengerjakan passionmu. Ada banyak peluang di setiap hari dan Senin adalah hari yang tepat untuk memanfaatkan semuanya. Senin itu berat hanya untuk orang-orang itu yang tidak tahu bagaimana menghabiskan dengan ceria. Bangun di hari itu. Allah menjelaskan, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala permintaanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji kepunyaan Allah yang tidak bersaksikan kepada satupun makhluknya ketika dia menciptakan seluruh langit dan bumi dan tidak menjadikan pembantu ketika dia sebarkan jiwa. Dia tidak disekutui dalam ketuhanannya dan tidak dikalahkan dalam keesaannya. Menjadi keluh segala lidah untuk mengungkapkan kedalaman sifatnya. Menjadi lemah semua akal untuk memahami tingkat ma'rifatnya. Para penguasa kejam tunduk kepada kehebatannya. Dan semua wajah menunduk karena takut kepadanya. Dan semua yang di Pertuan Agung tunduk kepada kebesarannya. Segala puji kepunyaan Allah dengan beruntun lagi terus-menerus, dengan berturut-turut dan selamanya. Sholawat Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama-lamanya, dan salamnya dengan terus-menerus tidak berkesudahan. Ya Allah, berikanlah kepadaku pada setiap hari Senin 2 kenikmatan, yaitu keberuntungan pada awalnya dengan ketaatan kepadamu, dan kenikmatan di akhirnya dengan ampunanmu, wahai yang Dia adalah Tuhan, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Dia. Ya Allah, jadikanlah permulaan hariku kemaslahatan, pertengahannya keberhasilan, dan akhirnya keberuntungan. Dan aku berlindung kepadamu dari hari yang awalnya ketakutan, pertengahannya kegelisahan, dan akhirnya kesakitan. Ya Allah, aku memohon ampun untuk setiap nazar yang kuikrarkan, setiap janji yang kuucapkan, dan setiap akad yang kuikatkan. Kemudian aku tidak menyempurnakannya, dan aku memohon kepadamu tentang kezolimanku kepada hamba-hambamu, hamba yang mana saja yang baginya ada kezoliman dariku.
baik laki-laki maupun perempuan, yang telah kuzolimi pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada keluarganya, pada anaknya, atau umpatan yang telah kuumpatkan dengannya, atau berupa penekanan atasnya dengan tindakan memalingkan, hawa nafsu, kekasaran, kesombongan, pamer, atau karena rasa kesukuan, baik di belakang ataupun di hadapan, baik masih hidup maupun telah meninggal. Kemudian tanganku ini terasa pendek dan dadaku terasa sempit untuk mengembalikannya kepadanya atau meminta penghalalan darinya. Maka aku mohon kepadamu, wahai Tuhan yang memiliki segala hajat, dan hajat-hajat itu dikabulkan karena kehendaknya dan segera kepada ridhonya dan irodatnya. Engkau curahan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad, dan engkau jadikan orang itu rela kepadaku dengan apa yang engkau kehendaki, dan engkau berikan kepadaku kasih dari sisimu. Sungguh pengampunan itu tidak akan mengurangi kemuliaanmu, dan pemberian itu tidak akan menjadi mudarat buatmu, wahai yang maha pengasih dari semua yang mengasihi. Ya Allah, berikanlah kepadaku pada setiap hari Senin 2 kenikmatan, keberuntungan pada awalnya dengan ketaatan kepadamu, dan kenikmatan di akhirnya dengan ampunanmu, wahai yang Dia adalah Tuhan dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Dia. Ya Allah, denganmu aku berpagi hari, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, hanya kepadamu kami kembali. Ya Allah, karena Engkau kami mengalami waktu petang dan waktu pagi, karena Engkau kami hidup dan mati, dan kepadamu juga kami akan kembali. Ya ayyatan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.